Halo teman-teman semua, apa kabar? Kabar baik semua ya teman-teman pastinya. Perkenalkan, nama aku Windy dari Fakultas Hukum 4 Mengabdi 2021. Aku di sini sebagai pengajar akan membantu teman-teman semua belajar salah satu pelajaran kesukaan aku saat aku masih sekolah dasar nih teman-teman. Kira-kira ada yang tahu nggak ya pelajaran apa? Nah, betul sekali, pelajaran bahasa Inggris. Yeay! Oke, kali ini aku mau ngajak teman-teman semua belajar tentang noun atau kata benda, verb atau kata kerja, dan adjective atau kata sifat. Kita juga akan pelajari macam-macam tenses seperti simple present tense, simple past tense, dan simple future tense. Selain itu, kita juga akan pelajari kosakata yang sering muncul di kehidupan sehari-hari nih teman-teman. Gimana? Pasti udah pada gak sabar kan untuk belajar bahasa Inggris sama aku? Yaudah yuk, kita mulai aja langsung ke materi yang pertama. Noun, verb, and adjective. Kira-kira apa sih perbedaannya? Noun atau yang diartikan sebagai kata benda dapat digunakan untuk menjelaskan nama orang, benda, hewan, tempat, dan ide atau konsep. Sedangkan verb atau yang diartikan sebagai kata kerja dapat kita gunakan untuk menunjukkan suatu tindakan atau suatu keadaan. Selanjutnya ada adjective. Adjective atau kata sifat merupakan kata yang digunakan untuk memberikan keterangan pada noun atau pronoun yang ada. Nah, biar lebih paham, kita bahas satu persatu lagi yuk, teman-teman. Oke, kembali lagi ke noun. Noun sendiri dapat dibagi lagi ke beberapa jenis, seperti countable, uncountable or mass, common, proper, concrete, abstract, and collective noun. Wah, banyak sekali ya kak jenisnya. Benar sekali teman-teman, makanya biar nggak bingung, kita bahas satu persatu jenis dan contoh yang ada. Oke, yang pertama itu ada countable noun, yaitu benda yang dapat dihitung atau diukur jumlahnya. Contohnya seperti book atau buku, elephant atau gajah, dan train atau kereta. Yang kedua ada uncountable atau mass noun, yaitu kata benda yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, seperti love atau cinta, sand atau pasir, dan happiness atau kebahagiaan. Yang ketiga ada common noun, yaitu kata benda yang kita gunakan untuk sesuatu yang umum, seperti country atau negara, city atau kota, dan month atau bulan. Yang keempat ada proper noun, yaitu kata benda yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang spesifik, seperti nama negara, contohnya Switzerland, nama kota, contohnya Jakarta, dan nama bulan, contohnya January. Yang kelima ada concrete noun, yaitu kata benda yang digunakan untuk sesuatu yang berwujud nyata, seperti bag atau tas, cake atau kue, dan building atau gedung atau bangunan. Yang keenam ada abstract noun, yaitu kata benda yang digunakan untuk menyatakan ide, konsep, keadaan, dan hal abstrak lainnya, seperti friendship atau pertemanan, time atau waktu, dan imagination atau imajinasi. Yang ketujuh ada collective noun, yaitu kata benda yang merujuk ke sekelompok orang, hewan, atau benda seperti deer atau rusa, family atau keluarga, dan government atau pemerintah. Gimana teman-teman? Mudah dimengerti kan ya? Kalau gitu kita lanjut aja ke slide berikutnya. Nah, kalau tadi kan noun diartikan sebagai kata benda ya teman-teman. Kalau verb ini diartikan sebagai kata kerja, yaitu kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu tindakan atau keadaan yang dikerjakan oleh noun tersebut. Verb ini juga dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, seperti action verb dan linking verb. Action verb sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada transitive dan intransitive. Apa ya perbedaannya? Kalau transitive itu menunjukkan tindakan atau kepemilikan yang diikuti dengan direct object. Contohnya, have atau I have a pen. Saya memiliki sebuah pulpen. Terus ada give, I give you my sandwich. Ada ride atau I ride a motorcycle. Sedangkan intransitive action verb menunjukkan tindakan yang tidak perlu diikuti dengan direct object. Contohnya I arrive atau saya sampai, I rise atau saya bangun, dan I wait atau saya menunggu. Kemudian ada juga linking verb, yaitu penghubung subjek dengan deskripsinya. Contohnya ada be, taste, and remain. Selanjutnya ada adjective. Adjective adalah kata sifat yang digunakan untuk memberi keterangan pada noun atau pronoun yang ada. Adjective ini bisa memiliki banyak bentuk ya teman-teman. Misalnya yang pertama ada opinion atau pendapat, seperti boring, cute, beautiful, and smart. Yang kedua ada size atau ukuran, seperti big, small, huge, tall, and tiny. Yang ketiga bisa berbentuk shape atau bentuk, weight atau berat, or length atau panjang, seperti fat, skinny, heavy, short, long, and square. Yang keempat ada condition atau kondisi, seperti new, hot,
hungry, dirty, easy, and difficult. Yang kelima bisa berbentuk age atau usia, seperti young, old, ancient. Yang keenam color atau warna, seperti red, white, blue, green, yellow. Kemudian ada pattern atau pola, seperti strip, flowery, and check. Yang kedelapan ada origin atau asal, seperti Indonesian, American, Australian, British. Yang kesembilan ada material atau bahan, seperti silk, cotton, wool, and paper. Yang 10 ada purpose atau use atau tujuan, seperti wedding dan sleeping. Gimana teman-teman? Kira-kira udah pada paham belum perbedaan noun, verb, and adjective tadi? Kalau belum, akan ada contoh soal nih teman-teman yang bisa ngebantu kita biar lebih paham lagi. Yuk, kita simak. Oke, kita masuk ke contoh soal. Example 1. What did he tell you about me? Nah, kata tell di sini merupakan apa ya teman-teman? Adjective, verb, noun, atau conjunction ya? Betul sekali. Kata tell merupakan verb ya teman-teman, karena kata tell menjelaskan pekerjaan atau hal yang dilakukan merujuk kepada si he yang merupakan noun sekaligus subjek di kalimat ini teman-teman. Oke, example 2. He is smart, but is he professional? Kata smart di sini merupakan apa ya teman-teman? Adjective, verb, preposition, or adverb? Ya betul sekali. Smart atau yang berarti pintar merupakan adjective karena ia merupakan kata sifat yang merujuk kepada he yang merupakan noun di sini. Kemudian example 3. I will go to one of beautiful islands in Indonesia this month. Nah, kalau kata islands di sini merupakan kata apa ya teman-teman? Adjective, verb, preposition, noun. Oke, bener banget. Islands atau pulau merupakan noun ya teman-teman, atau kata benda. Oke, nah pasti kalian udah pada paham banget kan tentang noun, verb, and adjective setelah pemaparan materi dan contoh soal tadi. Oke, kalau begitu, sekarang teman-teman bisa mencoba sendiri ya nih, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide berikut. Ayo semangat! Oke, kita lanjut answer this question below ya teman-teman. Question 1. Kata benda yang digunakan untuk nama orang, benda, hewan, tempat, dan ide atau konsep disebut. Benar sekali, kata benda merupakan noun ya teman-teman. Question 2. Kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau keadaan disebut. Betul sekali, kata kerja merupakan verb ya teman-teman. Oke, question 3. Kata sifat yang digunakan untuk memberi keterangan pada noun atau pronoun disebut. Ayo, ini noun, adjective, atau verb ya? Betul sekali, kata sifat merupakan adjective ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke multiple choice test. I sit on the old chair. Chair di sini merupakan apa ya teman-teman? Noun, verb, atau adjective ya? Benar sekali, chair atau kursi merupakan noun ya teman-teman. Dita is an amazing English teacher at school. Dita ini merupakan apa ya teman-teman? Adjective, noun, atau verb ya? Benar sekali, Dita kan merupakan nama orang, jadi ia merupakan noun ya teman-teman. Lanjut. I write the articles every night. Write di sini merupakan apa ya teman-teman? Betul, write atau menulis merupakan suatu pekerjaan, berarti dia merupakan verb ya teman-teman. Lanjut, fill in the blanks. He is a blah 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 man. Oke, ini bisa banyak alternatif jawaban ya teman-teman, karena ini merupakan kalimat yang menggunakan kata sifat. Jadi bisa misalnya he is a kind man, he is a old man, he is a young man, he is smart man, atau sebagainya. Baik, ini lahir dari materi pertama. Ada baiknya kita mereview sedikit tentang materi pertama ini ya. Summary and notes. Noun merupakan kata benda seperti nama orang, benda, tempat, dan ide. Contohnya budi, rumah, dan buku. Yang kedua, verb merupakan kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau keadaan. Contohnya berlari, menulis, dan mendengar. Yang ketiga, adjective merupakan kata sifat yang digunakan untuk memberi keterangan pada noun atau pronoun. Contohnya manis, pintar, dan usang. Pelajarilah kosakata noun, verb, dan adjective
untuk dapat mengetahui jenis dan fungsi dari kategori setiap kata-kata dan berlatih dengan kata-kata dari kehidupan sehari-hari.